Welcome back to my YouTube channel di Mario XP. Dan yang baru gabung, jangan lupa juga untuk tekan like, comment, share, dan subscribe, dan hidupin notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari Mario XP. Oke? Nah, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan dan membuat video yang membahas tentang kesaktian minyak bintang cuy, dan asal usul dan serta ulasan-ulasan tentang minyak bintang ya cuy. Dan itu membuat aku juga penasaran karena banyak juga yang tanya dari teman-teman aku yang di luar juga, dan ada yang di DM, "Bang, apa sih itu minyak bintang?" Karena aku pun juga bukan orang Kalimantan dan aku pun sendiri juga belum tahu banyak, dan ini pun aku udah merangkum berbagai informasi yang mungkin ini sudah apa ya namanya, sudah valid juga menurut aku ya. Dan langsung aja aku bahas asal usul dari minyak bintang cuy. Nah, mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa itu minyak bintang. Nah, sekarang aku ulas ya cuy, apa itu minyak bintang. Nah, minyak bintang adalah sejenis penawar yang digunakan masyarakat suku Dayak untuk mengobati cedera yang cukup parah cuy. Misalnya aja untuk menyembuhkan luka akibat perang cuy. Jadi untuk zaman dulu, mungkin zaman dulu sebelum era yang sekarang, mungkin luka-luka yang diakibatkan dari luka perang itu mungkin medis pun nggak mengatasinya cuy, karena mungkin karena sayatan atau mungkin karena apa namanya tangannya putus, atau dan mungkin yang mungkin susah banget buat disembuhin secara 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 medis gitu loh. Dan mungkin inilah kesaktian dari minyak bintang tersebut ya cuy. Dan sampai sekarang minyak bintang ini masih tetap dipakai cuy, tidak hanya dari suku Dayak aja, tetapi banyak masyarakat di Pulau Kalimantan yang masih memakai minyak bintang tersebut ya cuy. Dan minyak bintang ini terkadang sering dianggap sakti cuy, karena obat yang berasal dari Borneo tersebut memiliki keampuhan menyembuhkan luka parah yang gak masuk akal. Intinya di luar medis ya. Dan seperti yang tadi aku bahas juga, seperti mungkin tangan putus atau mungkin yang pokoknya yang parah-parah cuy, yang serem-serem lah intinya ya. Dan benarnya juga ini ada fakta yang mencengangkan lainnya yang harus kita ketahui tentang minyak bintang tersebut cuy. Pertama, bahan dasar yang tak biasa digunakan. Nah, banyak orang bertanya-tanya tentang apa bahan pembuatan dari minyak bintang ini, karena obat buatan pabrik aja tidak ada yang sehebat penawar yang berasal dari suku Dayak tersebut. Tapi ternyata banyak yang belum bisa memastikan dari apa minyak bintang ini dibuat cuy. Menurut beberapa pendapat, ada beragam versi, yaitu dari otak manusia yang terbunuh, otak ular piton, burung khusus yang kakinya berulang kali dipatahkan dan lalu disembelih, dan minyak mustika yang berasal dari pusar ular piton yang mati cuy. Jadi jangan heran jika kalian tahu kalau minyak bintang ini baunya sangat amis ya cuy. Wow, itu fakta yang mungkin sedikit serem ya menurut aku, dan sedikit ekstrim juga gitu loh. Nah, yang kedua, cara pembuatannya yang rumit cuy. Selain bahan dasarnya yang cukup sulit untuk ditemukan, cara membuatnya pun juga rumit. Tidak asal bahan dicampur lalu dioleskan pada luka, tetapi ada ritual yang harus dilakukan. Setelah minyak bintang jadi, harus dilakukan ritual pada malam hari yang ada bintangnya cuy. Kemudian diadakan pemanggilan roh nenek moyang untuk meminta kekuatan dari cahaya bintang. Dan membuat obat sakti ini tak boleh sembarangan cuy. Hanya keturunan dari orang yang membuat minyak bintang inilah yang sanggup membuat minyak bintang ini cuy. Oh, itu benar-benar rumit banget ya cuy, dan gak bisa di copy paste, apalagi dari orang mungkin daerah-daerah lain ya. Orang Kalimantan aja mungkin yang tidak ada garis keturunannya untuk membuat juga mungkin susah ya cuy, itu kalau menurut aku ya.
Fakta yang ketiga, minyak bintang ini sangatlah unik cuy. Aturan menggunakan minyak bintang ada bermacam-macam. Untuk luka yang ringan cukup dioleskan pada bagian lukanya. Bagi yang patah tulang, ramuan ini wajib diminum cuy. Nah, efek dari obat ini akan terasa pada waktu malam hari, dan tulang-tulang yang patah akan menyatu dengan sendirinya. Sedangkan untuk menghidupkan orang yang mati hanya perlu diteteskan ke mulutnya aja cuy. Wow, tapi yang bisa dihidupkan hanya orang yang mati terbunuh saja. Jadi untuk orang yang mungkin mati karena mungkin udah ajalnya mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau ini sih emang di luar logik banget ya. Jadi kalau mungkin sampai bisa menghidupkan orang, dan itu benar serem habis itu sih, serius. Karena medis pun aja belum menemukan yang mungkin seperti itu, dan ini mungkin dari kekuatan dari Allah. Jadi kita jangan musik dan syirik juga ya dengan hal-hal yang seperti ini, jangan menyesatkan kita lah, intinya seperti itu ya. Dan perlu kita syukuri, mungkin inilah keajaiban dari Allah yang mungkin dituangkan di minyak bintang ini. Nah, aku juga ada cerita nih Ci, dari cara kerja dari minyak bintang ini yang sangat unik ya. Karena apa? Karena orang Jawa sini yang suka merantau di yang merantau di Kalimantan. Aku juga banyak dengar cerita dari orang-orang yang menceritakan khasiat dari minyak bintang ini, sampai ada yang diminum, sampai ada yang yang udah mati hidup lagi karena dibunuh. Itu juga dari cerita-cerita orang-orang tersebut juga menceritakan kalau itu benar terjadi cuy. Walaupun aku nggak ngelihat langsung, tapi mereka bercerita itu seperti emang serius banget gitu loh. Itu juga membuat aku bertanya-tanya sebenarnya, dan pengen mengulas tentang kesaktian minyak bintang ini cuy. Dan waktu tempo dulu juga, kalau kalian ingat, mungkin tahun berapa ya itu ya, mungkin tahun 2000-an atau mungkin 90-an ya, ada perang Sampit kalau kalian ingat ya. Dan itu banyak juga yang mungkin tragedi-tragedi yang misterius, tragedi-tragedi yang mistis. Pokoknya itu full menyeramkan, dan perang perang suku, dan itu benar serem banget cuy. Dan itu juga banyak cerita yang beredar kalau ada yang menggunakan minyak ini yang kebal dengan bacokan juga ada yang ditebas lalu balik lagi, itu juga ada. Dan itu benar luar biasa banget cuy. Dan emang ampuh banget orang-orang zaman dulu ya. Wow. Dan lanjut lagi ya, yang keempat, jika meminum minyak bintang ini diperkirakan akan susah mati cuy. Nah, jika ada orang yang meminum minyak bintang sekali saja semasa hidupnya, diperkirakan tubuhnya akan kebal dari senjata tajam. Dan ketika sudah ajal, nafasnya sudah tidak ada, tetapi beberapa anggota tubuhnya masih ada yang berfungsi. Oleh karena itu, yang telah melakukan pengobatan menggunakan minyak bintang biasanya langsung memakan pisang emas dan labu putih yang bisa mengeluarkan obat tersebut dari dalam tubuh. Wow, dan ini seperti tadi yang aku ceritakan ya, fakta yang keempat, orang yang meminum minyak bintang ini itu kebal cuy. Dan ini sudah dijawab ya cuy, benar ekstrim banget. Dan aku pun juga udah dengar cerita banyak dari orang-orang dulu yang suka merantau, entah yang mungkin dulu pernah melihat tragedi Sampit, dan banyak bercerita juga ke aku, dan aku mendengarkan serius banget karena itu bikin bertanya-tanya, ampuh banget gitu loh. Ternyata khasiat minyak bintang ini luar biasa cuy. Dan itu benar mistis banget, dan ada magicnya yang benar kuat banget ya di minyak bintang ini. Mungkin bagi teman-teman yang berasal dari Kalimantan, kalau aku ada salah-salahnya mohon maaf. Kalian bisa tinggalkan komentar dan lengkapi redaksi dan ulasan aku ya di bawah ya. Oke, dan langsung aja. Yang kelima, minyak bintang ini akan membawa sial jika disimpan di dalam rumah cuy. Ramuan ini
bisa mendatangkan sial kalau disimpan di dalam rumah. Misalnya aja usaha yang bangkrut atau pemilik rumah yang sakit-sakitan. Selain itu, minyak bintang ini akan kehilangan khasiatnya jika ada yang meninggal di dalam rumah tempat ia disimpan. Oleh karena itu, biasanya minyak bintang ini diletakkan di luar rumah, cuy. Nah, khasiat yang ada di minyak bintang memang mengejutkan. Benda sekecil itu dapat menyembuhkan berbagai macam luka yang sangat parah. Memang suku Dayak ini patut diacungi jempol untuk membuat ramuan yang sangat sakti ini, cuy. Tak heran jika minyak bintang ini masih terkenal sampai sekarang. Wow, itu juga fakta yang memang benar mencengangkan dan misteri juga yang begitu mengagumkan banget ya, karena aku tahu minyak tersebut itu juga udah lama banget dari cerita-cerita orang yang suka merantau itu tadi ya, dan yang dibacok tidak mempan itu, dan ada juga yang udah sampai putus tangannya setelah ditetes disambung lagi balik lagi cuy. Dan itu wah, gila itu keren banget. Dan untuk mungkin orang-orang yang zaman modern seperti sekarang mungkin banyak yang nggak percaya keampuhan orang-orang dulu ya, dan itu memang benar adanya kalau menurut aku loh ya. Karena apa sih yang nggak terjadi di dunia ini gitu loh. Mungkin kalau dipikir secara logis atau mungkin kita berpikir modern juga itu nggak masuk akal gitu. Tapi kalau kita melihatnya dari mungkin segi spiritual atau mungkin segi yang mungkin lebih dalam lagi dalam keilmuan kebatinan atau mungkin yang berbau keajaiban, itu pasti akan terjadi cuy. Itu kalau menurut versi aku ya. Kalau salah teman-teman bisa komentar di bawah. Dan ini juga sudah banyak membantu aku cukup tahu juga untuk menjawab teman-teman yang udah tanya di DM Instagram, dan ada teman-teman subscriber juga yang penasaran. Ini juga sedikit pengetahuan juga karena aku juga nggak tahu langsung wujudnya seperti apa, dan aku juga bukan orang asli dari Kalimantan, dan ini sebuah informasi aja yang sudah terkumpul dan teredaksi oleh aku. Yang kalau salah silahkan tinggal komentar pokoknya. Oke, nah mungkin cukup di sini dulu video dari aku. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Jangan tinggal komentar, silahkan request hal misteri atau hal horor apa yang akan aku bahas lagi untuk episode selanjutnya. Silahkan komentar ya. Oke, sampai di sini dulu. Salam and peace.